Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar Tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum kita memasuki materi pelajaran kita hari ini, sebaiknya anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah Pembelajaran 3. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbarui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. Ayo mengamati. Cermati gambar berikut dengan teliti. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Iya, benar. Ini adalah sebuah rumah dengan beberapa ruang di dalamnya yang menggunakan energi listrik. Pada gambar pertama bisa kita lihat ada seorang anak sedang membaca buku sambil mendengarkan handsfree dan semua lampunya menyala. Lampu kamar menyala, lampu mejanya menyala, dan lampu tidurnya juga menyala. Apakah ini sebuah pemborosan anak-anak? Iya, ini merupakan sebuah pemborosan. Pada gambar yang kedua, ini merupakan pada siang hari atau malam hari? Iya, karena pada gambar ini terdapat sebuah matahari, berarti ini tandanya siang. Dan pada gambar kedua, seorang anak laki-laki sedang menghidupkan komputer dengan menghidupkan lampu ruangan. Apakah ini merupakan pemborosan? Iya, ini juga merupakan sebuah pemborosan. Pada gambar seterusnya bisa anak-anak Ibu baca dan lihat pada gambar ini semua lampunya menyala, semua alat elektroniknya menyala. Berarti kita simpulkan pada gambar ini merupakan gambar pemborosan terhadap energi listrik, ya. Nah, di bawahnya terdapat beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama. Nah, pertanyaan nomor 1. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Jawabannya, listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Pertanyaan nomor 2, tuliskan ruangan yang boros listrik. Iya, ruangan yang paling boros sekali adalah di ruangan keluarga. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, dampaknya adalah menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Iya, karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Pertanyaan nomor 5,
Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, contoh sikap untuk menghemat listrik adalah dengan mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Nah, sekarang mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, anak-anak ibu, simak dengan teliti teks eksplanasi yang akan ibu bacakan. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, silahkan sediakan alat tulisnya dan tentukan topik masalah pada paragraf 1 berikut ini. Paragrafnya akan ibu bacakan. Judulnya, mengapa harus hemat energi? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Silahkan ditulis anak-anak ibu topik masalah pada paragraf 1 yang telah ibu bacakan tadi. Ibu tunggu ya. Sekarang kita beranjak ke paragraf kedua. Siap-siap ya anak-anak ibu. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, anak-anak ibu, silahkan catat deret penjelasnya dari paragraf yang barusan ibu bacakan. Kita lanjut pada paragraf ketiga. Ini masih merupakan deret penjelas ya anak-anak. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, tip, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Silahkan anak-anak ibu catat deret penjelasnya pada paragraf yang barusan ibu bacakan.
Paragraf terakhir yaitu paragraf 4 ini merupakan simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, paragrafnya adalah: dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Silakan dicatat anak-anak ibu simpulan dari paragraf yang barusan ibu bacakan. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah selesai latihannya? Nah, ibu mempunyai jawabannya ya. Apakah anak-anak ibu jawabannya sama dengan ibu? Nah, pada paragraf 1, topik masalahnya adalah hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun, energi listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Pada paragraf kedua, merupakan deret penjelas, yaitu dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur dan musim panas yang berkepanjangan. Manusia terancam habitatnya akibat pemanasan global. Pada paragraf ketiga, masih merupakan deret penjelas. Untuk menghindari pemanasan global dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat energi. Contohnya adalah dengan memilih peralatan hemat energi dan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Terakhir, paragraf keempat merupakan simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu dengan hemat energi listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Apakah jawaban kita sama anak-anak? Sekarang, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian, yaitu terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang terakhir, posternya jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Berikut ada sedikit tambahan. Sebuah poster yang baik itu memiliki syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, tulisannya jelas. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, gambarnya menarik. Kelima, pemilihan warna yang tepat. Keenam, bahan poster tidak mudah rusak atau sobek. Yang ketujuh, ukuran poster sesuai dengan tempat pemasangannya. Berikut ini contoh poster dari ibu ya anak-anak. Anak-anak ibu bisa buat posternya lebih menarik lagi daripada yang ibu punya. Silakan bekerja anak-anak ibu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi yang telah ibu sampaikan, silahkan putar-putar terus video yang telah diberikan. Jika kurang paham juga, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.